Salam. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-122 tanggal 2 Mei 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat yang ke-4 dengan perikop pujian bagi Tuhan. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengagumkan supaya kita tetap mengingat-ingatnya. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari di dok sonon. Dang di loas Jahoba tahalupahon akka haolongon na binahenna pardinggan basa jala para siroha do ibana. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap mengacu pada ayat bulanan atau bulan Mei tahun 2025 dengan topik ialah mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia dalam pertobatan dan doa untuk kesejahteraan bersama ciptaannya. Itulah topik kita pada bulan Mei. Topik ini dijabarkan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenaan kepada Allah. Apa makna daripada pernyataan ini? Tindakan berbagi dan memberi kepada orang lain, khusus kepada mereka yang membutuhkan. Itulah makna daripada perikop ini atau ayat ini. Dan bagaimana dengan pesan moral? Menyebarkan kasih Tuhan kepada orang lain dan memperkuat iman kita sekaligus. Jadi menyebarkan kasih Tuhan kepada orang lain itu sekaligus untuk memperkuat iman kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari makna dan pesan moral tersebut? Pesan moral tadi adalah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan maknanya adalah berbagi kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Pesan moralnya adalah membagikan kasih kepada orang itu sekaligus menguatkan iman kita. Pelajaran apa yang bisa kita lihat dari dua hal tersebut? Tindakan berbagi dengan sesama tidak hanya merupakan kewajiban. Jadi tindakan berbagi kepada sesama itu bukan hanya sebagai kewajiban. Artinya masih ada yang lebih besar di luar daripada kewajiban itu. Apa? Ialah juga merupakan ungkapan dari cinta kasih Tuhan dan sesama. Jadi ini sudah merupakan ungkapan daripada
cinta kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31 dikatakan, hukum yang utama. Cintailah, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dalam rangka berbagi kasih kepada sesama, itu bukan hanya merupakan kewajiban yang kita penuhi, tetapi juga merupakan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Sekaligus merangkap kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi manusia. Karena kasih adalah karakter Allah dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kasih itu Allah. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Itulah yang kita lihat dari ayat tersebut, ya, memberi dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan dari makna, yaitu berbagi dengan orang yang membutuhkan, dan pesan moralnya adalah melaksanakan cinta kasih Tuhan, sekaligus untuk membuat iman kita semakin kuat. Itulah pedoman kita selama bulan Mei. Berbuatlah yang baik kepada orang semasa engkau masih diberikan berkat oleh Tuhan. Mengalir berkat itu, tidak kita simpan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Diambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 4. Pujian bagi Tuhan. Apa makna daripada perikop hari ini? Yaitu perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan, ya, untuk mengasihi dan sebagai pegangan, ya. Apa makna daripada perikop ini? Makna adalah ayat ini mengatakan bahwa ia telah memperlihatkan kepada umatnya karyanya yang ajaib. Ia adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Karya ajaib, Tuhan penuh kasih dan setia. Apa yang digambarkan dari ayat ini? Ayat ini menggambarkan bahwa keagungan Tuhan dalam menunjukkan kasih-Nya melalui perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Itulah yang bisa kita lihat, keagungan Tuhan, ya, dan perbuatan-perbuatan yang luar biasa ditunjukkannya melalui perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Apa perbuatan-perbuatan yang luar biasa? Ya, kita melihat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Pada waktu di Mesir ada tulah 10. Coba. Tapi bangsa Mesir tetap tidak bergeming sampai tulah yang ke-9. Setelah tulah terakhir ke-10, diancam anak sulung semua bangsa Mesir mati. Mereka sangat putus asa memberikan izin kepada Musa untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Itulah perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa untuk bangsa Israel. Nah, sekarang apa pesan moral daripada ayat ini? Pentingnya untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita.
apa kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Hanya memberikan kita hidup dan bernapas 24 jam sehari, itu sudah luar biasa. Coba. Siapa yang bisa mengendalikan jantung, ginjal, hati, dan semua perangkat-perangkat yang ada di alam bawah sadar, 90% itu dikendalikan oleh Tuhan. Yang kita bisa kendalikan itu hanya 10%, yaitu tangan, mata, hidung, telinga, ya, mulut, ya, lidah. Itu yang bisa kita kendalikan. 90% itu dikendalikan oleh Tuhan dalam hidup kita setiap hari, dalam 24 jam selama kita hidup. Apa bukan itu luar biasa? Maka di sini dikatakan bahwa pentingnya untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Jadi kalau mengingat kebaikan Tuhan, kita cukup membayangkan 24 jam kita bisa bernapas, dikendalikan oleh alam bawah sadar oleh Tuhan. Tidak usah jauh-jauh. Habis itu apa yang kita dapat dalam hidup kita yang sudah, bagi yang berusia 70 tahun ke atas, cukup banyak pengalaman-pengalaman yang dialami. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan atau tidak ingat kepada Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan itu luar biasa kepada kita setiap hari. Coba istirahat jantung kita 5 menit saja, istirahat, selesai kita. Gak ada artinya hidup ini. Selesai. Pangkat, jabatan, kekayaan, tidak ada artinya. Istirahat jantung selama 5 menit. Apa yang bisa kita lakukan? Selesai sudah. Ya. Maka itulah kita selalu ingat kebaikan Tuhan dalam diri kita. Sekarang kita lihat pembelajaran dari ayat ini. Apa pembelajaran yang bisa kita petik? Saya melihat di sini ada 4 pembelajaran yang mau saya sampaikan. Pertama, pengalaman hidup yang kaya bisa menjadi saksi karya Tuhan, ya, yang patut dibagikan kepada orang lain. Jadi pengalaman hidup kita yang banyak, yang sangat kaya, itu merupakan karya Tuhan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kita telah lalui. Maka orang bijak mengatakan, ya, pengalaman adalah guru yang paling baik. Ya. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman-pengalaman yang kita alami berdasarkan karya Tuhan dalam hidup kita sangat banyak. Bisa kita bertahan hidup sampai umur 70 tahun, itu sudah merupakan karya yang luar biasa dari Tuhan untuk hidup kita. Pembelajaran yang kedua, kita diajak untuk memperhatikan setiap berkat, ya, meskipun dalam kesederhanaan, dan untuk bersyukur atas kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Jadi dengan demikian, berkat yang diberikan sesederhana apapun, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Mazmur 50 ayat 23. Mengucap syukur sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Kemudian pembelajaran yang ketiga, refleksi akan karya-karya Tuhan dalam hidup sehari-hari dapat membangun peran dan memberikan harapan baru kepada orang lain. Jadi refleksi daripada karya-karya Tuhan dalam hidup kita yang sudah banyak. Kita, dalam istilah orang, sudah banyak makan garam, sudah banyak pengalaman. Itu refleksi karya Tuhan yang bisa kita bagikan kepada orang lain.
itulah adanya hubungan antara generasi tua dengan generasi muda sebagai membangun kelangsungan, baik itu dalam silsilah seperti Tarombo maupun mewariskan kebaikan-kebaikan dari orang tua yang berpengalaman kepada anaknya. Maka orang tua yang berhasil adalah apabila anak-anaknya melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ada konotasi negatif? Ada. Orang tua gemar main judi, maka anak pun akan pemain judi. Orang tua gemar berkhotbah dan menyampaikan pesan-pesan moral yang baik, anak pun akan mencontohnya untuk menjalankannya dengan baik. Maka dalam istilah Batak mengatakan, ya, dang dao tubis sian bonana, molo dao diharap babi. Tidak jauh orang tua dari anaknya. Kalau dia jauh, dia akan bisa dimakan oleh binatang buas. Dalam arti segala sesuatu yang baik yang telah diterima oleh orang tua, diwariskanlah itu kepada anak-anaknya yang terbaik. Karena pada umumnya orang Kristen yang sudah dibaptis sudah hidup baru, artinya meninggalkan kegelapan, diwariskan kepada anak-anaknya untuk hidup baru. Jadi kalau ada orang tua, tadinya dia sebagai pendeta, anaknya pun ikut jadi pendeta, itulah waris yang baik. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat, yaitu Mazmur 111 ayat 4. Ayat ini menekankan betapa mulianya Tuhan yang menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya melalui berbagai cara yang luar biasa. Dengan pengalaman hidup, kita sebagai saksi hidup yang bisa kita bagikan kepada mereka atau generasi muda. Seperti ya, kekasih doa dan juga adalah cobaan ya yang pernah kita alami. Nah, itu perlu kita berikan kepada generasi muda sebagai pengalaman hidup yang indah dan yang bisa direnungkan sebagai gambaran bagi pegangan hidup mereka. Itulah pembelajaran pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Conclusion, saya tetap mengambil 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama ialah, bagaimana cara terbaik untuk menyaksikan karya-karya Tuhan di tengah kesibukan? Jadi karya-karya Tuhan itu bisa kita wujud nyatakan dalam kesibukan kita. Bagaimana cara yang terbaik? Mari kita lihat ya. Di tengah kesibukan sehari-hari, penting bagi kita untuk menemukan cara-cara untuk ya menyaksikan karya-karya Tuhan. Jadi dalam kesibukan kita pun kita harus menyaksikan karya-karya Tuhan. Nah, yang merupakan bagian dari iman kita ya, menghadapi aktivitas ya yang padat, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita dan menciptakan kesempatan untuk merenungkannya. Jadi di sini boleh dikatakan ya, diam dan berdoa serta baca ya firman Tuhan, renungkan ya apa yang dimateraikan di dalam hidup kita. Itu bisa merupakan renungan kita bagi setiap hari. Pada saat kita sidi, ada ayat yang diberikan Tuhan kepada kita.
kita berhenti sejenak, renungkan kembali firman yang diberikan. Kemudian dalam menghadapi situasi dalam perkawinan, kita berhenti sejenak, renungkan firman yang diberikan pada saat kita nikah. Dalam hal pemberitaan firman Tuhan, renungkan sejenak apa yang diberikan pada saat kita ditabiskan menjadi pendeta, menjadi sintua, menjadi diakonis, dan lain-lain. Ada ayat pegangan kita. Itulah yang dimateraikan pada diri kita. Maka di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan, diam dan ketahuilah bahwa aku ini Allah. Apa makna, maksud daripada ayat ini? Ayat ini menggambarkan bahwa mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan hidup sehari-hari dan merenungkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, ayat yang sudah dimateraikan kepada kita pada saat kita sidi, pada saat kita nikah, pada saat kita ditabiskan menjadi hamba Tuhan. Harus kita renungkan untuk berhenti sejenak. Dengan demikian, maka kita selalu dekat dengan Tuhan. Dalam perenungan dan ketenangan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan di sekitar kita, memberi kita kesempatan untuk menyaksikan kasih dan keajaibannya dalam setiap aspek kehidupan. Itulah jadi mengambil waktu, berhenti sejenak, berdoa, dan baca firman Tuhan. Itulah cara terbaik untuk menyaksikan karya-karya Tuhan di tengah kesibukan. Itu cara kita. Kalau contoh bagi saya, apa ayat sidi yang harus saya renungkan? Dikatakan begini, akulah Tuhan Allahmu yang memberikan pengajaran yang terbaik bagimu dan yang berguna, dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Nah, kalau ini saya ingat, kemanapun saya pergi tidak perlu ragu, tidak perlu takut, apapun tantangan, karena Tuhan membimbing kita di jalan yang kita tempuh. Nah kemudian pada saat pernikahan, apa yang disampaikan oleh Tuhan? Tujukanlah perhatianmu kepada Yesus sebagai dapat menyempurnakan dan memperbaiki segala iman. Jadi tunjukkan pandangan kita tertuju kepada Yesus yang menyempurnakan iman kita di dalam hidup kita. Kemudian pada saat ditabiskan menjadi sintua, itu di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, Petrus mengatakan pada saat dia ditekan oleh guru-guru agama, jangan beritakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tapi Petrus mengatakan, kami harus lebih turut kepada Allah daripada manusia. Itulah pedoman yang bisa kita renungkan untuk diam sejenak, mengevaluasi kembali dalam kesibukan kita sehari-hari. Sekarang pertanyaan kedua, apa yang membuat kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita meskipun sudah banyak pengalaman yang kita lalui? Apa yang membuat kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan walaupun sudah banyak pengalaman kita dengan Tuhan? Mari kita lihat Seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan meskipun telah mengalami berbagai pengalaman hidup. Hal ini bisa disebabkan oleh fokus kita lebih tertuju pada tantangan dan masalah yang dihadapi. Meskipun Tuhan telah menunjukkan kasih dan penyertaannya. Jadi kita cenderung kalau sudah menghadapi masalah, kita larut dalam permasalahan. Lupa kita. Karena banyaknya tantangan, kita hanya berfokus ke sana. Tadi dikatakan diam sejenak, renungkan firman Tuhan. Itulah jawabannya. Dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, panggillah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan
segala kebaikannya. Itu jawaban. Dan tengah-tengah kesibukan yang sering kita melupakan Tuhan karena kita fokus pada tantangan dan permasalahan yang timbul, sehingga kita berkelit-kelit di dalam masalah tersebut. Tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya lagi, tapi sudah merupakan benang kusut, ya, sehingga kita lupa untuk mempercayakan kepada Tuhan. Di sini diingatkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kembali kita ke firman Tuhan. Nah, dalam ayat ini kita diajarkan untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Nah, seringkali kita lebih fokus pada permasalahan dan tantangan yang kita hadapi, banyaknya berbuat yang telah kita terima. Nah, mengingat kebaikan Tuhan dalam menambahkan kita memperkuat iman dan menjaga rasa syukur di tengah situasi yang sulit. Jadi mengingatkan kita kasih Tuhan, dan kita harus mengucap syukur dalam kesulitan yang kita hadapi. Jangan terlena, jangan terpengaruh oleh situasi-situasi yang kondisi. Tapi kita bisa menentukan diri kita sendiri kalau kita merenung sejenak, dengarkan firman Tuhan. Pertanyaan nomor 3 atau terakhir. Dalam situasi sulit, bagaimana kita dapat tetap melihat dan mengapresiasi karya Tuhan yang ajaib? Jadi dalam situasi sulit, apakah kita bisa mengapresiasi, ya, keajaiban yang diberikan oleh Tuhan? Mungkin orang kalau sudah dalam kesulitan, dia sudah bisa melupakan Tuhan, seolah-olah tidak mampu lagi mengatasinya. Sekarang kita diingatkan, apakah kita masih ingat melihat keajaiban daripada karya Tuhan dalam situasi sulit? Mari kita lihat, ya. Nah, dalam situasi sulit, ya, penting untuk mengingat bahwa karya Tuhan yang ajaib seringkali terlihat dengan cara yang tidak terduga. Jadi ada kalanya cara Tuhan tidak terduga dalam hidup kita. Kita harus sering mengingat. Nah, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk tetap bersyukur dan mencari penunjukan Tuhan di tengah kesulitan. Jadi bersyukur dan mencari bimbingan dan penunjukan Tuhan di saat kita mengalami kesulitan. Itu bisa dibantu oleh Roh Kudus yang membantu kita dalam aktivitas kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi artinya kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi bagi mereka yang sudah mengasihi Allah, dia akan bekerja bersama-sama, saling menguatkan, saling mendukung, dan saling memahami antara satu dengan yang lain dengan memakai kebaikan Allah. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah situasi sulit, Tuhan memiliki rencana lebih besar untuk hidup kita. Ketika sesuatu tampak gelap dan tanpa harapan, jadi kelihatan tampak gelap dan juga tanpa harapan, ya. Nah, iman kita kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan yang mengajak kita untuk melihat adanya tujuan dan kebaikan di balik setiap pengalaman. Nah, jadi dalam situasi, ya, melihat tampaknya gelap dan juga tidak ada harapan, yang bekerja adalah iman kita. Karena kita diselamatkan hanya karena iman. Dan kita bisa mengetahui kebenaran iman adalah dengan Alkitab. Itulah yang kita pakai. Jadi kalau kita sudah menghadapi sesuatu yang gelap, tanpa ada harapan,
iman kita masih bisa bekerja berhubungan dengan Tuhan. Maka perkuatlah iman kita supaya tetap menyala bersatu dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.